Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang rutin kita kaji di channel ini. Tapi sebelum itu, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa serta niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatar rasyidin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa thumma ila ruh Syekh al-Kabir al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf wa Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamat Nibras al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibadi wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furuhim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa thumma khususan ila ruh sahibut ta'lim muta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa usulih furuih wa talamidati wa dhawil huquqi wal muntasibin ilaih ajma'in, wa thumma ila ruh Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Attas, wa thumma ila ruh Abuya Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, wa thumma ila ruh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wa thumma ila arwah asatidhi min Darul Lagha wa Da'wah wa usulihim wa furuhim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbih wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa ardahu anna jami'an. Ansyadani, telah membacakan syair akan aku siapa Asy-Syaikh al-Imam al-Ajal al-Ustad Sadiduddin Asy-Syirazi, yakni Imam Syirazi, li Syafi'i, milik Imam Syafi'i. Al-jiddu, bermula kesungguhan. Yudni, yaitu mendekatkan. Apa al-jiddu? Kulla amrin, akan setiap perkara. Syasi'in, yang jauh. Wal jiddu, dan bermula kesungguhan. Yaftahu, yaitu membuka. Apa al-jiddu? Kulla babin, akan setiap pintu. Mughlaqin, yang terkunci. Wa ahaggu halgillahi bilhammi, dan bermula yang paling berhak dari makhluk Allah bilhammi, dengan kesedihan, yaitu umru'un dzu himmatin, seseorang yang mempunyai cita-cita, mempunyai semangat. Yubla, diuji. Siapa umru'un dzu himmatin? Bi aisyin, dengan hidup. Dayikin, yang sempit. Wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi, dan yaitu di antara bukti atas ketetapan dan hukumnya Allah. Bu'sul labib, bermula kesengsaraan orang yang cerdas. Wa thayyibu aisyil ahmaqi, dan baiknya hidup orang bodoh. Lakinna, akan tetapi, man ruziqal hija, barang siapa ruziko dianugerahi, siapa man
al-hija akan akal, hurimal ghina yaitu terhalangi siapa man al-ghina akan kekayaan. Diddani bermula keduanya, yaftariqani yaitu berkebalikan. Apa keduanya? Diddani ay tafarruqi yakni sangat jauh berbeda. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Ta'lim wa Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Dan kita masih ada di fasal yang kelima, yaitu fasal yang membahas tentang kesungguhan, ketekunan, semangat atau cita-cita dalam menuntut ilmu, atau bagi seorang penuntut ilmu, yakni bagi seorang santri. Dan dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Ansyadani Syekhul Imamu Al-Ajalu Al-Ustad Sadiduddin Asy-Syirazi Al-Syafi'i. Beliau katakan bahwa guru beliau yang bernama Al-Imam Asy-Syirazi membacakan sebuah syair milik Al-Imam Syafi'i kepada beliau. Sebagaimana kita tahu, Al-Imam Asy-Syafi'i merupakan seorang ulama besar, pendiri mazhab Asy-Syafi'iyah, dan beliau yakni Al-Imam Asy-Syafi'i menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya juga ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab dan sastra Arab, sehingga banyak syair-syair beliau yang beliau hasilkan, yang beliau tulis, dan banyak para ulama di zaman beliau dan juga zaman sesudahnya menukil syair-syair beliau, karena syair-syair beliau ini padat dengan pelajaran, dengan ilmu, dengan hikmah dan nasihat-nasihat. Sebagaimana yang Al-Imam Asy-Syirazi, yakni guru Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji lakukan, beliau menukil sebuah syair milik Imam Syafi'i dan membacakannya kepada Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, di mana syair ini berkaitan dengan pembahasan yang dibahas di fasal yang kelima ini. Adapun syairnya sebagai berikut: Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu mendekatkan sesuatu yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Dan kesungguhan juga dapat membuka setiap pintu yang terkunci. Ikhwan fillah rahimakumullah, menuntut ilmu ini merupakan sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi para penuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menanggung rizki daripada penuntut ilmu, di mana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha takaffal li talibil ilm birizqihi. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung rizki para penuntut ilmu, rizki para murid, rizki para santri. Lalu timbul pertanyaan, bukankah memang rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang nanggung? Betul, memang semua rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Bahkan yang menuntut ilmu, yang tidak menuntut ilmu, yang beriman, bahkan yang tidak beriman pun rizkinya Allah yang tanggung. Hingga binatang melata sekalipun Allah yang tanggung rizkinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallah rizquha. Dan tidaklah binatang melata sekalipun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Nah, itu merupakan tanggungan umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan untuk para penuntut ilmu, selain mendapatkan tanggungan umum tadi, mereka yakni para penuntut ilmu mendapatkan tanggungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala akan rizki mereka. Tanggungan khususnya berupa apa? Berupa Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitan dalam hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam hidupnya. Nah, inilah satu ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penuntut ilmu, dan tentunya masih banyak lagi ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini memang bukan proses yang mudah. Nah, karena menuntut ilmu ini bukan proses yang mudah, maka menuntut ilmu ini butuh keseriusan, butuh ketekunan, butuh kesungguhan. Sebagaimana dikatakan di sini bahwa kesungguhan itu mendekatkan
setiap perkara yang jauh. Jadi dengan kesungguhan seorang murid ini mempunyai energi, seorang santri, seorang penuntut ilmu mempunyai energi sehingga jarak yang tadinya jauh karena kesungguhan yang dimilikinya itu dapat terasa dekat. Dan setiap halangan, tantangan, rintangan yang ia temukan, ia akan hadapi dengan kesungguhan tersebut. Karenanya kesungguhan ini mutlak dibutuhkan bagi setiap penuntut ilmu. Jika penuntut ilmu tidak mempunyai kesungguhan, maka tentu ia tidak akan berhasil dalam menuntut ilmunya. Ia tidak akan mendapatkan cita-citanya, ia tidak akan sampai kepada tujuannya. Nah, karena itu kesungguhan ini betul-betul mutlak dibutuhkan oleh para penuntut ilmu, oleh para santri, agar proses menuntut ilmunya ini tidak sia-sia. Proses menuntut ilmunya ini tidak terputus di tengah jalan begitu saja. Sekali lagi, kesungguhan ini betul-betul mutlak dibutuhkan bagi penuntut ilmu. Dan kesungguhan ini sebetulnya bukan hanya dibutuhkan dalam menuntut ilmu, kesungguhan pun dibutuhkan dalam segala perkara. Tetapi tentunya dalam menuntut ilmu, kesungguhan ini pun sangat-sangat diperlukan. Lalu kemudian masih lanjutan dari syair al-Imam Asy-Syafi'i, wa ahaggu halqillahi bil hammi, dan makhluk Allah yang paling berhak untuk bersedih, dalam artian kalau memang bersedih itu diperbolehkan, yang paling berhak untuk bersedih dari makhluk Allah yaitu umru'un dzu himmatin, orang yang memiliki semangat yang tinggi, cita-cita yang mulia. Seperti misalkan orang yang pengen menuntut ilmu, orang yang ingin sungguh-sungguh belajar, orang yang ingin sungguh-sungguh untuk menempuh pendidikan misalkan. Yubla bi aisyin dayiqin, akan tetapi ia diuji dengan hidup yang sempit, dengan hidup yang sulit. Jadi andai kata diperbolehkan untuk bersedih, maka yang paling pantas untuk bersedih, untuk galau, untuk risau, yaitu orang yang memiliki cita-cita yang mulia seperti ingin menuntut ilmu, ingin belajar, akan tetapi ia diuji dengan hidup yang sempit, tidak mempunyai biaya yang memadai, tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu selagi kita masih diberikan kesempatan, kita memiliki peluang, gunakan kesempatan dan peluang tersebut dengan sungguh-sungguh. Banyak orang di luar sana yang ingin belajar, yang ingin menuntut ilmu, yang ingin mendapatkan pendidikan, akan tetapi karena satu dan lain hal, karena hidupnya yang sulit, karena alasan-alasan yang lainnya, sehingga mereka terhalang untuk bisa mendapatkan atau menggapai cita-citanya tersebut. Jadi sekali lagi, selama kita memiliki kesempatan dan peluang dan tidak ada kesulitan yang sangat, maka gunakan betul-betul kesempatan dan peluang tersebut dengan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Dan masih lanjutan dari syair Imam Syafi'i, wa minad dalili al-qada'i wa hukmihi, dan di antara bukti ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, bu'sul labib wa taibu aisyil ahmak, sengsaranya hidup orang yang cerdas dan makmurnya, baiknya hidup orang yang bodoh. Jadi banyak kita mungkin dapatkan orang yang cerdas tapi hidupnya tidak seberuntung orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak cerdas. Bisa kita saksikan atau bisa kita lihat banyak juga orang-orang yang mungkin tidak punya ilmu, tidak mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni, tapi kok hidupnya bisa makmur. Nah, lalu kenapa orang yang berilmu, orang yang cerdas, kok hidupnya bisa sulit? Apakah ada kesalahan dalam hidupnya? Tidak. Ini merupakan satu bukti
dari ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dilanjutkan di sini dalam syair Al-Imam Syafi'i ini, lakin naman ruziqal hija hurimal ghina. Akan tetapi barang siapa yang dianugerahi akal, maka ia akan terhalangi untuk mendapatkan kekayaan. Jadi jangan aneh jika melihat orang atau mungkin ulama yang hidupnya pas-pasan, yang hidupnya sulit. Sedangkan banyak orang yang bukan ulama, bahkan ahli maksiat, pendosa, kok hidupnya bisa makmur. Jangan aneh, karena itu sudah menjadi ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada umumnya orang yang dianugerahi akal, ia tidak dianugerahi kekayaan. Walaupun tidak semua kasus seperti itu. Banyak juga para sahabat, para tabi'in, para ulama yang juga mereka dianugerahi ilmu dan juga dianugerahi harta. Akan tetapi jika kita melihat seorang ulama, orang yang berilmu, lalu hidupnya sulit, hidupnya sempit dan semacamnya, maka jangan kita suudzon, jangan kita berprasangka buruk kepada mereka, karena itu juga merupakan salah satu bukti dari ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kekayaan dan akal ini didani yaftariqani ay tafarruqi, dua hal yang berkebalikan, dalam artian yang sangat jauh berbeda. Jadi bukan patokan orang yang berakal itu akan makmur hidupnya, akan kaya hidupnya, dan orang bodoh akan susah hidupnya. Karena antara akal dan kekayaan ini dua hal yang berbeda. Kalau misalkan dua hal ini dua hal yang berkesinambungan, maka tentunya tidak ada orang yang cerdas, tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang berilmu, tidak ada ulama yang hidupnya sulit. Tentu semakin banyak ilmunya akan semakin banyak hartanya, semakin sedikit ilmunya akan semakin sulit hidupnya. Itu kalau misalkan kita melihatnya ilmu dan harta itu dua hal yang sama. Akan tetapi keduanya ini merupakan dua hal yang berbeda. Karenanya tidak selalu ilmu itu bersanding dengan harta, harta bersanding dengan ilmu. Dan tentunya di antara keduanya ilmu lebih baik ketimbang harta. Karena harta ataupun dunia Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka yang menyukainya dan yang tidak menyukainya. Berbeda dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak anugerahkan ilmu kecuali kepada orang-orang yang mencintai ilmu, kepada orang-orang yang menghormati ilmu, minal abror, daripada golongan orang-orang yang baik. Karena itu jangan kita bersedih ketika mungkin hidup kita sulit, hidup kita tidak semakmur orang-orang kebanyakan. Akan tetapi di sisi lain kita dianugerahi ilmu, kita bersyukur akan hal itu, karena ilmu jauh dan jauh lebih baik ketimbang harta. Wa unsyitu, dan dibacakan syair, siapa aku li ghairihi, milik yang lainnya, yakni syair selain milik Al-Imam Asy-Syafi'i. Tamannaita, berangan-angan, siapa kamu, antumsi, akan menjadi siapa kamu, faqihan, yaitu seorang ahli fiqih, munadhiron, yang ahli berdebat, bi ghairi anain, tanpa bersusah payah, wal jununu, dan bermula kegilaan-kegilaan, fununun, yaitu bermacam-macam, walaisa, dan tidak ada apa iktisabul mal, perolehan harta, duna masyaqqatin, yaitu tanpa bersusah payah, tahammaluha, yang menanggungnya siapa kamu, ha, akan masyaqqah, fal ilmu, maka bermula ilmu, kaifa yakuna, yaitu bagaimana ada apa, duna masyaqqah. Dilanjutkan lagi di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa unsyitu li ghairihi, dan telah dibacakan juga kepadaku sebuah syair milik yang lainnya, yakni milik yang lain selain syair Imam Syafi'i tadi. Adapun syairnya sebagai berikut: tamannaita antum si faqihan munadhiran, kau berangan-angan untuk menjadi seorang ahli fikih, munadhiron, yang pandai bicara,
pandai berdebat, bighairi anain, tanpa mau bersusah payah, wal junun funun, kegilaan itu macam-macam. Jadi orang yang berangan-angan menjadi ahli fikih, menjadi orang yang pandai dalam berdebat, tapi tanpa mau bersusah payah, tanpa mau belajar, tanpa mau bersungguh-sungguh, tanpa mau tekun, tanpa mempunyai semangat dalam belajarnya, itu merupakan model kegilaan. Jadi kegilaan ini macam-macam. Salah satu macamnya yaitu orang yang punya angan-angan tetapi ia tidak berusaha untuk mewujudkan apa yang ia angan-angankan tersebut. Jadi orang itu ada dua macam. Ada orang yang punya impian dan ada pemimpi. Orang yang punya impian, dia punya impian dan dia berusaha untuk mengejar impiannya tersebut. Tapi kalau pemimpi, dia hanya sekedar mimpi tanpa dia berusaha untuk menggapai mimpinya. Nah, itu salah satu model kegilaan kalau kata Al-Imam Zarnuji melalui syair yang beliau dengar ini. Walaisa iktisabul mal duna masyaqqah tahammaluha, dan mendapatkan harta tanpa bersusah payah untuk menanggungnya itu mustahil. Jadi untuk memperoleh harta orang itu harus bersusah payah, harus berusaha, harus bekerja dan semacamnya, baru dia bisa mendapatkan harta. Fal ilmu kaifa yakun, lalu bagaimana dengan ilmu? Kalau untuk mendapatkan harta saja harus bersusah payah, padahal harta itu, dunia itu Allah berikan kepada mereka yang suka atau yang tidak suka. Walaupun demikian tetap harus berusaha untuk mendapatkannya. Apalagi ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan kecuali kepada orang yang mencintainya, kepada orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Nah, mereka-mereka itulah minal abror, dari golongan orang-orang yang baik. Qala Abu Thayyib, telah berkata siapa Abu Thayyib, walam ara, dan tidak melihat siapa aku, yakni Abu Thayyib, fi uyubin nas, pada aib-aib manusia, aiban, akan suatu aib, kan naksi, seperti kekurangan, al-qadirin, orang-orang yang mampu, alat tamam, atas kesempurnaan. Di sini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji melanjutkan dengan menukil sebuah perkataan dari Al-Imam Abu Thayyib Al-Mutanabbi, seorang sastrawan Arab yang hidup sekitar 300-an Hijriah dan dikenal sebagai sastrawan pada dinasti Abbasiyah, di mana Al-Imam Abu Thayyib mengatakan bahwa aku tidak melihat suatu aib di antara sekian banyak aib, seperti halnya kekurangan orang-orang yang mampu untuk mencapai kesempurnaan. Jadi ketika ada orang yang sebetulnya ia mampu, ia punya kesempatan, ia punya peluang, tetapi ia merasa tidak mampu, dalam artian ia tidak gunakan peluang tersebut, ia tidak gunakan peluang tersebut, ia tidak gunakan kesempatan yang ia miliki itu. Nah, itu merupakan sebuah aib, sebuah celak bagi orang itu. Jadi ketika kita punya kesempatan, punya peluang untuk menuntut ilmu, untuk bersungguh-sungguh, maka gunakan kesempatan itu. Jangan mengundang aib pada diri kita dengan menyia-nyiakan kesempatan dan peluang yang kita miliki, sehingga kita sia-siakan begitu saja dan tidak kita gunakan, tidak kita manfaatkan untuk kita mendapatkan ilmu, untuk kita mencari ilmu, untuk kita belajar, yang merupakan salah satu kewajiban kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan untuk kita. Nah, itu merupakan satu aib dari sekian banyak aib. Jangan sampai hal itu ada pada diri kita. Karena itu sekali lagi, gunakan betul-betul kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam konteks ini untuk menuntut ilmu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, untuk sementara kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini.
Dan insya Allah kita akan sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.